kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 40 ayat 5 ditambah dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudari, hidup ini adalah perjalanan, atau hidup ini adalah perjuangan. Setiap hari kita berjuang mengarungi gelombang hidup yang kadang kita tidak tahu kapan baik, kapan tidak baik. Yang kadang hidup itu naik dan kadang turun bagaikan gelombang. Artinya, susah dan senang yang senantiasa berubah-ubah dan seringkali berada di luar batas kemampuan kita untuk memperkirakannya. Jalan yang harus kita tempuh tidaklah harus selalu mulus, konstan, dan juga stabil. Ada kalanya langkah-langkah kita berjejak di atas bukit batu yang kokoh, dan ada kalanya juga terperosok dalam rawa yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Artinya, realita kehidupan yang tidak stabil, yang berubah-ubah dan berjalan di atas keyakinan dan kecemasan, demikianlah juga perjalanan hidup yang dialami oleh Daud. Dalam perjalanan hidupnya, setiap saat ia bergumul kepada Allah. Ia juga mengubah nyanyian syukur dan sukacita karena terlepas dari suatu kesulitan, seperti dalam ayat 11, sehingga menjadi ratapan yang penuh dengan penyesalan dan kecemasan, sebagaimana dalam ayat 18 dikatakan. Lalu bagaimanakah menghadapi realita kehidupan yang seperti itu? Apakah yang dapat kita pelajari dari perjalanan hidup Daud? Saudara-saudari, melalui renungan harian Luther pada saat ini, kita ingin disadarkan akan hal yang pertama. Daud mengubah alunan nada-nada riang menjadi nyanyian yang pilu. Namun dia tidak pernah mengubah isi keyakinannya kepada Allah. Walaupun ia menggeser nyanyian syukur dan komitmennya menjadi ratapan pilu karena malapetaka atau kesalahan dan musuh-musuh, namun ia tetap menyanyikan kesetiaan, keselamatan, kasih, dan kebenaran Tuhan dengan baik dan dengan riang. Ia tidak pernah mengubah kesaksiannya tentang Tuhan, baik dalam rasa syukurnya, baik dalam ratapannya. Itu sebabnya dalam ayat 17 dikatakan, Tuhan itu besar. Dan hal yang kedua, hasratnya juga kepada Tuhan terus bertambah. Artinya semakin kuat melalui pasang surut kehidupan. Keinginannya kepada Allah semakin bertumbuh. Hasratnya kepada Tuhan terus berdengung semakin kuat dalam tema-tema nyanyian. Sebagaimana ia katakan, aku sangat menantikan Tuhan. Tuhan segeralah menolong aku.
dan permohonannya, "Ya Allahku, janganlah berlambat." Di manakah Daud menemukan kekuatannya? Saudara-saudari, sumber kekuatan Daud tidak lain terletak kepada keyakinan yang mempercayai bahwa sekalipun keadaan di sekitarnya berubah, namun perhatian, kesetiaan, keselamatan, kasih, kebenaran, dan rahmat Tuhan yang sedemikian besar terhadap dirinya sendiri tidak pernah berubah, baik waktu senang ataupun susah, baik waktu menderita ataupun bersukacita. Sesungguhnya demikianlah kiranya kita harus menjalani hidup kita, sebab setiap hari, setiap saat adalah pergumulan perjalanan hidup. Ingatlah, 1 jam pun, 1 menit pun, 1 detik pun kita berjalan dalam hidup jika tanpa Allah, maka kepastiannya tidak ada. Kecemasan akan selalu membayang-bayangi kita. Ingatlah, kita tidak pernah mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang memberikan kasih setia dapat kita percayai. Baik dalam keadaan susah ataupun senang, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah selalu mengasihi kita. Artinya, meskipun di mata dunia ini kita hina, kita tidak dianggap atau kita dilecehkan orang, tetapi jikalau kita tetap setia di hadapan Allah, maka Allah tidak pernah memandang sebelah kepada kita, tetapi Allah akan selalu berpihak kepada kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.